Kalau TikTok sampai di blok dari Indonesia, itu kita rugi apa untung sih? Yuk kita bahas satu-satu. Nah, rame banget kan yang bakal bahas kalau TikTok ban aja sih di Indonesia gitu. Apalagi kalau kamu perhatiin, itu katanya gitu ya, bukan katanya sih ya, faktanya ya. Faktanya sebenarnya TikTok juga banyak di ban di negara-negara lain. Bahkan ini katanya negara-negara maju gitu. Negaranya apa aja? Pertama, kita ada Taiwan, Amerika, Uni Eropa dengan 27 negara, Kanada, Latvia, Denmark, Belgia, Inggris, dan yang terakhir Selandia Baru. Kenapa sih mereka di ban? Apakah sama kayak di Indonesia? Nah, kalau lo cari sebenarnya simple. Alasan mereka di ban itu sebetulnya sesimpel. Sebenarnya yang nggak boleh ada di aplikasi itu adalah semua petugas dan perangkat pemerintahannya. Ada aplikasi TikTok. Jadi sebenarnya warganya boleh nggak? Ya kalau lu lihat lagi gitu ya, kreator-kreator US masih ada loh, masih bertebaran. Dan kalau bertebaran, logikanya mereka ngapain bikin konten atau nggak bisa bikin konten kan? Kalau misalnya negaranya TikTok yang di-ban gitu kan, bener nggak? Berarti di sini kita bisa lihat adalah yang nggak boleh government-nya, alias pemerintahannya. Alasannya simple, karena mereka ditakutin dengan data dari negara tersebut bocor ke pemerintahan China. Karena tahu sendiri, TikTok atau ByteDance dari China. Jadi alasannya di sana simple, di-ban gara-gara takut datanya bocor. Beda nih sama di Indonesia. Di Indonesia, padahal TikTok itu punya 112 juta akun. Dan kalau lo lihat nih di data ini gitu ya, bisa kelihatan kan Indonesia tuh salah satu yang paling gede gitu loh user TikToknya. Terus kenapa TikTok di-ban gitu? Nah, kalau lucunya kalau di negara lain, takutnya datanya hilang sampai TikTok sendiri di US. Ngalah gitu kan, bilang oke lah, buat US, gua bikin deh TikTok servernya di US, diawasin sama orang US, digimanain biar datanya aman gitu kan. Meskipun nggak tahu nih aman nggak ya kalau udah kayak gitu, harusnya aman sih. Nah, kalau Indonesia lucunya adalah kita mau nge-ban ceritanya bukan karena takut nih, tapi katanya karena monopoli. Bener nggak? Monopoli yang katanya gara-gara commerce dan sosial media gabung. Dan ini berbahaya karena dianggap kalau lu kuasai commerce dan lu kuasai sosial media, ya bisa dibilang bisa menguasai perekonomian. Karena zaman sekarang orang kan cari hiburan di mana-mana, selalu di digital lewat sosial media. Dan orang belanja juga lewat e-commerce. Tapi gitu ya, emang kalau misalnya TikToknya di-ban nih, emang nggak ada aplikasi lain ya yang bakal ngambil? Bener nggak? Yang lain juga bakal ngambil kan, bener nggak? Dan mungkin yang lain juga bakal tetap mengejar itu, karena kalau misalnya kita ngomong secara bisnis, commerce sama sosial media itu kan memang sumber cuan, bener nggak? Dan kalaupun monopoli kan, ya gue nggak tahu ya, maksudnya kalau gue lihat kan nggak monopoli amat, orang persaingannya ada gitu kan, lawannya ada gitu kan, temennya ada gitu kan. Sebenarnya kalau kita lihat nih ya, sebenarnya apa sih untung ruginya kalau TikTok di-ban gitu ya? Kalau misalnya gue lihat nih ya, mungkin untungnya adalah ya, gue nggak tahu nih apakah kemarin bikin aturan mau di-ban itu apakah karena mau cari simpati, karena dianggap mau pemilu, kita nggak tahu, ataukah kenapa gitu ya. Tapi kan untungnya mungkin ya satu, gitu ya, salah satu giant tumbang. Nah, ketika giant tumbang, pertanyaannya gini, apakah dengan misalnya TikTok tumbang nih, orang tuh bakal belanja ke toko offline lagi? Apakah Tanah Abang langsung bakal rame lagi kalau misalnya TikToknya di-ban gitu kan? Apakah orang live streaming bakal lebih rame ini lagi gitu ya? Itu kan sebenarnya menjadi pertanyaannya, gimana sih ruginya kalau misalnya TikTok di-ban gitu ya? Nah, untung ruginya kalau kita bahas tadi nih, anggap di-ban, menurut gua sih kayaknya orang nggak akan balik ke offline kok, karena kalau orang udah biasa belanja online, ya mereka belanja online aja. Cuman paling ganti aplikasi, bener nggak? Aplikasinya kemana? Ya balik lagi yang udah ada nih di pemain-pemain lama gitu ya, yang sosial medianya kalau misalnya nggak ada TikTok berarti kan peta persaingannya dikuasai dari Amerika, karena ya lu suka nggak suka, Meta dari US, Google dari US, bener nggak? Balik lagi nih ke US gitu kan. Terus commerce, kalau commerce ya sekarang di Indonesia ada Tokopedia, ada Shopee, ada Lazada gitu kan. Ini juga persaingannya beda-beda lagi ya, bener nggak? Tapi ketika ini nggak ada ya udah, palingnya juga orang bakal balik ke sini. Terus ketika balik ke sini, apakah nggak akan ada promo? Apakah nggak akan ada diskon? Apakah nggak akan ada pre-ongkir? Menurut gua itu udah mainan lama, yang artinya kalau dibahas nanti biar persaingan bakal kembali sehat, nggak sehat karena memang udah dimulai gitu loh dari dulu dan kita biarin gitu kan, bener nggak? Ini yang pertama. Nah yang kedua, terus kalau misalnya TikTok di-ban nih, berarti banyak dong, maksudnya kayak sekali orang yang kehilangan pekerjaan gitu ya, konten kreator yang tadinya fokus di TikTok ya mereka ya udah
Terus mereka kemana? Ya mungkin balik lagi gitu loh, balik lagi ke Instagram, balik lagi ke Facebook, balik lagi ke YouTube gitu kan. Sedangkan mungkin sekarang ini buat banyak kreator gitu ya, nyari duit TikTok lebih gampang. Lu tinggal bikin konten, bisa langsung disambungin ke commerce. Kalau konten lu bagus, lu dapat komisi besar gitu kan. Lu nge-live stream, sekali nge-live stream dapat komisi besar gitu ya. Dan dari komisi itu juga kan pasti kan ekonomi muter lagi kan dari situ-situ juga. Tadi kayak kita lihat untung ruginya ada nggak sih? Kalau tadi 2 poin yang gue bahas kan rugi ya, bener nggak? Terus ketiga ya palingan mungkin kita bakal menanti gitu. Ada nggak sih aplikasi lain yang bisa ngegabungin sosial media dengan user yang banyak dan dengan commerce yang udah komplit gitu. Dan kalau dilihat dari sekarang kayaknya sih cukup lama sih belum bakal ada yang bisa secepat dan segrowth itu buat di Indonesia. Dan artinya kalau misalnya kayak gitu, apa kita nggak balik lagi gitu jadi kayak ke zaman beberapa tahun lalu, bener nggak sih? Nah dari poin-poin tadi kalian sendiri nemuin nggak sih kayak ada apa sih untung ruginya kalau TikTok di ban? Karena kalau misalnya cuma ngebahas karena predatory pricing, menurut gue itu nggak akan berubah gitu kan. Terus kalau misalnya kita ngebahas juga kalau TikTok di ban offline bakal rame, menurut gue itu nggak akan kembali karena memang udah nggak zamannya gitu. Terus kalau misalnya kita bahas TikTok di ban ini karena monopoli, ya dibilang mereka juga nggak monopoli, bener nggak? Justru malah kayaknya mereka banyak ngebuka banyak bisnis baru, banyak UMKM baru yang bakal naik gitu. Kalau misalnya ngomongin, wah tapi kan mereka juga algoritmanya licik nih, algoritma mereka tuh banyak naikin artis atau banyak naikin brand-brand yang mereka dukung gitu. Tapi udah fair ngomong kalau kalian perhatiin juga dibandingin konten-konten lain yang sepi gitu ya, dalam artian penjualan yang sepi, yang memang konten kreator tersebut atau artis tersebut itu memang engagementnya bagus gitu loh, kontennya menarik gitu dibandingin dengan yang lainnya gitu. Jadi kalau misalnya dibilang apakah untung apa rugi, kalau gue sih ngerasa kayak gak ada untungnya nggak sih?